teman-teman BUMN, maaf ya dari SSF juga, dari teman-teman dari MBN juga, saya bilang kalau Bapak dan Ibu ini bekerja sama dengan desa, win-win solution. Jangan jadikan teman-teman di desa itu sebagai pasar. Saya sangat tidak setuju ketika teman-teman mungkin dengan senang hati ya ada investor masuk, tapi Bapak dan Ibu jangan euforia dulu gitu loh. Artinya benefit apa yang Bapak dan Ibu sampaikan, yang dapatkan? Saya pernah Pak suatu ketika ada di suatu desa, saya tidak perlu menyebut desanya, tidak perlu menyebut usahanya. Mereka sangat euforia ketika ada investor masuk. Mereka menyiapkan semua, menyiapkan lahannya, menyiapkan semuanya. Dan ketika Pak Menteri nanya, apa yang kalian dapat? Nol Pak, mereka hanya mendapatkan 2 orang bekerja di usaha yang mereka bikin. Dan itu membuat saya sangat apa ya Pak, ya sangat pokoknya sangat miris buat saya. Sehingga saya berharap teman-teman ketika ada investor, tadi kan semua sudah ada tuh tema-tema tadi, kemitraan masuk, tolong dicek kembali. Dilihat kembali apa yang Bapak dapatkan juga. Pak Menteri selalu menyampaikan, jangan sampai teman-teman di desa hanya menjadi penonton. Sama dengan Pak Presiden, sebagai konsumen harus menjadi produsen juga. Ketika Bapak dan Ibu mendapatkan layanan dari Bakti, ada internet terbuka, jangan justru menjadikan kaum ibu itu konsumtif, beli di Tokopedia, beli di Blibli, tapi tidak bisa menjual produknya. Jadi itu yang kami khawatirkan Bapak dan Ibu. Jadi satu sisi kami berbahagia teman-teman sudah melek internet, tapi satu sisi juga kami ada kekhawatiran seandainya Bapak dan Ibu hanya dimanfaatkan untuk pasar. Nah, kembali lagi saya ingin memperkenalkan Pak, ini yang sudah bekerja keras, yang sampai larut malam, yang dalam, jadi Pak Menteri, Pak Presiden memutuskan hadir di hari Kamis Pak. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini sudah sakit Pak. Beliau ini susah, sudah sakit. Jadi kita bilang, udah semangat tahun, makanya sekarang saya memperkenalkan memang kegiatan ada di Pak Nugroho ini, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi. Walaupun dengan sakit-sakit, tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu setelah ketemu Mbak Gita akhirnya sembuh. Kita tidak berhasil melaksanakan kegiatan. Kemudian dibantu oleh Pak Ses, ini Pak Ses Dirjen, Pak Sudrajat. Ini tokohnya PCR Pak. Jadi beliau itu Pak, Bu, tetap kita fasilitasi. Sebetulnya saya lebih tegas daripada beliau. Saya bilang, Pak udah kalau udah di atas jam 8 suruh pulang aja. Bu jangan gitu Bu, ini yang membelain Pak Kota kan. Ini yang membelain bapak-bapak yang terlambat hadir. Jadi saya ngikut, tapi bisa ya Pak Presidennya bisa, karena ketika protis datang, protokol istana datang jam 11, beliau sudah meminta datanya Pak. Bayangkan, Bapak masih dites di jam 11, dia sudah meminta datanya. Beliau juga yang nego Pak, begitu baiknya beliau Pak. Akhirnya apresiasi juga mengawal ruang-ruang untuk Presiden. Jadi kami ini baru pengalaman sekali ini Pak untuk melaksanakan kegiatan yang dihadiri Bapak Presiden, dan hanya dalam waktu kurang dari seminggu kali kami harus menyiapkan. Mulai dari ruangan, bagaimana keamanannya, bagaimana ketika kami melaporkan kepada protokol istana, dan itu suatu pengalaman yang sangat berharga. Kami akan sangat Bapak nanti berhubungan dengan beliau karena salah satu tema tadi adalah terkait dengan promosi dan pemasaran. Dan satu lagi Pak Semi, Direktur Pengembangan Produk Unggulan, kebetulan beliau ada tugas sehingga tidak bisa hadir. Jadi Bapak, saya alhamdulillah Pak, sama dengan Bu Gita, Mbak Gita, saya juga dikelilingi oleh jagoan-jagoan yang cukup jago beneran. Bu sudah selesai, hari ini selesai Pak Insya Allah. Terus lanjutnya apa? Ya kami akan hari ini adalah diskusi per subtema dengan teman-teman untuk kita mendapatkan masukan. Jadi masukan Bapak dan Ibu tadi akan diolah oleh teman-teman tadi Pak sesuai tugas fungsinya. Ada yang bertugas di promosi, nanti bagian kemitraan atau rekomendasi Bapak di kemitraan akan dikawal oleh Pak Direktur Promosi. Kemudian tadi dari sisi permodalan investasi ada Pak Pri yang nanti akan mengawal, dan dari sisi perencanaan ada Pak Agit, dan dari sisi pengembangan produk unggulan nanti ada Pak Semi.
Artinya inilah yang ingin kami inginkan masukan dari Bapak dan Ibu. Tapi kami kembali lagi ada keterbatasan. Jadi seandainya kami tidak bisa optimal dengan mengawal semua yang Bapak rekomendasikan, karena tadi saya bilang sama Pak Sudarmanto, sama Pak Ho, ini rekomendasinya ini kalau benar-benar jadi semua Bumdes sudah langsung mandiri nih kalau benar-benar apa yang Bapak inginkan. Tapi kita semua kan ada keterbatasan. Artinya apa yang Bapak rekomendasikan tadi tahap per tahap akan kita lakukan bersama. Pertama dari sisi pembinaan, pemeringkatan, sebetulnya itu sudah ada di regulasinya Pak. Di dalam PP 11, turunannya di dalam peraturan Menteri Desa, itu sudah ada pendelegasian, pembinaan, pengawasan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah sekarang tinggal provinsi dan kabupatennya yang memang harus kita, kalau bahasa Jawa, dan kita oprak-oprak agar mereka terlibat secara utuh. Alhamdulillah kemarin Bapak Mendagri hadir. Beliau yang mengaku atau bertanggung jawab terhadap keterlibatan pemerintah kabupaten dan provinsi, insya Allah akan mengawal bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten terlibat penuh untuk mengawal juga pembangunan Bumdes dan Bumdesma. Nah kemudian Bapak dan Ibu, saya juga berpesan lagi, kemarin kita sudah mengundang stakeholder kementerian, ada 13 ya Pak, 13 sampai 14 menteri. Bayangkan Pak, kami diperintah Pak Menteri, jadi Pak Menteri, pokoknya saya pengen mengundang semua menteri yang terlibat untuk Bumdes. Dan alhamdulillah kemarin diwakili semua oleh eselon 1 langsung yang mempunyai kebijakan, kecuali satu perhubungan karena memang sedang ada kegiatan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Artinya mereka semua concern Pak, mulai dari ATR, BPN, bagaimana Bapak dan Ibu bisa melakukan sertifikasi lahan terkait dengan apa yang sudah digunakan untuk penguatan usaha Bumdes. Ada celah di situ untuk mengusahakan lahan-lahan yang selama ini memang bisa diusahakan. Kemudian dari KLHK, perhutanan sosial, tadi pertanyaan Bapak dan Ibu nanti bisa dilihat kembali materi-materi dari teman-teman atau Bapak dan Ibu dari kementerian dan lembaga. Dan saya tadi sudah bisik-bisik ke teman-teman, kita mempunyai tugas berat. Pak Menteri meminta kami di internal kami membuat task force, tim kecil untuk membagi para direktur kepada kementerian-kementerian yang kemarin hadir. Karena kan mereka juga masih taraf tadi yang Pak Agus dari Bumdes mampu ini butuh juknis loh. Iya Pak, kami tahu Pak, cuman kami kan butuh waktu juga. Jadi satu-satu kita akan lakukan karena kami masih punya beberapa beban. Misalnya tadi pedoman atau guidance bagaimana secara detail mentransformasikan, kemudian secara detail juga kami harus membuat jukrak dan bisnis dari apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian juga beberapa hal yang jukrak dan bisnis terkait dengan kegiatan-kegiatan dari kementerian lembaga yang terkait. Nah ini yang diperintahkan oleh Pak Menteri kepada kami untuk melakukan komunikasi. Misalnya tadi untuk membuat NIP. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah mempunyai badan usaha, ketika akan berusaha lagi, akan muncul kebutuhan untuk NIP-nya seperti apa, nomor induk berusaha ya Pak. Itu melalui OSS. Nah ini kita sedang komunikasikan dengan teman-teman BKPM untuk istilahnya bagaimana mekanisme teknis untuk pendaftaran itu. Kemudian juga terkait dengan perhutanan sosial, kita juga akan melakukan komunikasi dengan teman-teman KLHK untuk memastikan apa regulasinya, karena mungkin kan perlu detail lagi Pak, pedoman panduannya seperti apa, termasuk desa wisata. Kita akan melakukan komunikasi juga dengan teman-teman baik dari Parekraf, dari teman-teman yang terkait untuk penguatan pariwisata. Dan mungkin kami juga informasikan Bapak dan Ibu, mulai tahun depan kita ada event tahunan. Nah event tahunan itu mulai dari pemeringkatan Bumdes. Tadi seperti yang ada yang sempat ada salah satu rekomendasi, bagaimana kita mengetahui progres atau kondisi Bumdesnya. Itu sebenarnya sudah ada di dalam regulasi juga, bagaimana melakukan pemeringkatan Bumdes itu. Nah itu nanti akan ada event tahunan Pak. Ada semacam penghargaan kepada Bumdes yang bisa istilahnya mempertahankan atau meningkatkan statusnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga kita ada event untuk konten
terhadap desa produk unggulan mereka, konten promosinya seperti apa, misalnya dari daerah dari Pulau Mohondo yang punya